Strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat untuk perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan untuk membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan bekerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, yang memiliki kecakapan, kemampuan, serta loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, karena memiliki karyawan yang berkualitas merupakan suatu aset terbesar perusahaan. Untuk itu, segala hal yang berhubungan dengan karyawan sebaiknya dikelola dengan tepat. Langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang pertama, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan dan mengembangkan sasaran, tujuan, serta prioritas sumber daya manusia yang diperlukan. Yang kedua, membuat kebijakan dan mendukung sosialisasi program hingga terlaksananya program pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan proyeksi terhadap ketersediaan sumber daya manusia atau membuat perkiraan jumlah karyawan yang akan dibutuhkan dan mempertimbangkan kebutuhan karyawan di masa yang akan datang. Keempat, mengadakan program-program pelatihan keterampilan karyawan. Kelima, lakukan evaluasi terlebih dahulu. Apabila kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tahapan evaluasi ini merujuk pada tahapan yang telah dibuat perusahaan sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk memperkirakan apakah program yang telah direncanakan akan berhasil atau masih memerlukan revisi untuk menyempurnakan program-program pengembangan sumber daya manusia berikutnya. Metode pengembangan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. 1. Pelatihan atau training. Ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang paling umum digunakan. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal berarti bahwa pelatihan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, trainer bisa berasal dari perusahaan itu sendiri atau perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menyelenggarakan pelatihan. Biasanya, kerjasama dilakukan dengan perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan atau training yang diperlukan. Sedangkan, pelatihan eksternal dilakukan dengan mengirimkan karyawan-karyawan ke lembaga atau instansi pelatihan untuk mengikuti pelatihan di sana. Kedua, magang. Ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan karyawan yang memiliki pengalaman mendalam di suatu bidang pekerjaan. Magang biasanya diberikan para karyawan baru karena karyawan baru belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk membagikan keterampilan dan wawasannya kepada mereka. 3. Pendidikan. Metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan pendidikan formal kepada karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Misalnya, karyawan lulusan SLTA diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, baik untuk tingkat D3 atau S1. Tergantung kebijakan perusahaan dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Diharapkan agar karyawan tersebut memiliki wawasan yang luas sehingga dapat lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. 4. Rotasi kerja. Tujuan dari metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Biasanya karyawan dari suatu divisi dipindahkan ke divisi lain. Sebelum dipindahkan, para karyawan tersebut mendapatkan bimbingan dan instruksi kerja terlebih dahulu. Ada perusahaan yang melakukan sistem magang untuk metode ini. Jadi karyawan yang dipindahkan ke divisi lain itu akan mendapatkan bimbingan dari karyawan senior yang ada di sana. Selain untuk memberikan kesempatan variasi pekerjaan,
Metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem rotasi kerja ini juga bermanfaat jika ada karyawan yang harus cuti, izin mendadak, mengundurkan diri, atau bahkan ketika terjadi perampingan. Sistem rotasi kerja juga dapat bermanfaat bagi karyawan untuk menemukan passion kerja yang mungkin lebih sesuai dengan dirinya. 5. Studi banding. Studi banding atau benchmark adalah metode pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau yang berlaku di tempat lain. Evaluasi atau perbandingan ini dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh. Misalnya, suatu perusahaan ingin memperbaiki sistem marketingnya, maka perusahaan tersebut dapat mengirim karyawannya untuk melakukan studi banding ke perusahaan lain yang memiliki sistem marketing yang berbeda. 6. Uji kompetensi. Metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Uji kompetensi dapat dilakukan secara menyeluruh di suatu perusahaan atau hanya di divisi tertentu. 7. Coaching. Dalam bahasa Indonesia, coaching dapat disebut sebagai bimbingan. Metode pengembangan SDM ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Tujuan dari coaching, selain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, juga sebagai sarana untuk transfer kemampuan dari karyawan atau orang yang sudah jauh berpengalaman di suatu bidang pekerjaan. 8. Outbound. Dalam kegiatan outbound, para karyawan biasanya akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bisa berasal dari berbagai level dan divisi. Di dalam kelompok-kelompok ini, biasanya mereka akan sering memainkan permainan yang sifatnya dapat melatih pola pikir cepat, kepemimpinan, dan kekompakan. Dengan outbound, maka diharapkan agar seluruh karyawan dari berbagai level dan divisi itu dapat semakin kompak dalam bekerja demi kemajuan perusahaan. Kemajuan sebuah perusahaan tentu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan setiap karyawan. Teknik pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka masing-masing. Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga harus berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan program-program pelatihan bagi karyawan. Terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Di antaranya skill training, retraining atau pelatihan ulang, dan creativity training.